Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang budiman. Kembali kita berjumpa dalam seri diskusi keuangan daerah. Ini masih dalam sesi tambahan di sesi sebelumnya. Ini sesi tambahan dari tema terkait dengan manajemen pendapatan asli daerah. Saya akan mengajak teman-teman untuk mengsimulasi cara menghitung potensi retribusi parkir. Ini saya sudah membuat teman-teman dengan tulis tangan, tapi nanti ini bisa di scan dan nanti ditayangkan di layar sehingga teman-teman bisa menyimak dengan benar. Kita ketahui bahwa retribusi parkir di tepi jalan umum ini salah satu potensi pendapatan asli daerah yang besar, yang kalau dikelola dengan baik dan benar akan menjadi salah satu sumber penghasilan asli daerah yang signifikan, dan itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan pelayanan bagi masyarakat di daerah. Ada beberapa langkah dalam kita menghitung potensi pendapatan retribusi parkir. Yang pertama, menentukan dulu tempat parkir tepi jalan umum yang mana yang akan diteliti potensi retribusi parkirnya. Yang kedua, melakukan observasi untuk memperoleh dan data terkait jumlah kendaraan yang parkir, tarif parkir yang dikenakan untuk masing-masing jenis kendaraan bermotor, luas area parkir, daya tampung, dan lain sebagainya. Langkah yang ketiga adalah menghitung rata-rata jumlah kendaraan yang parkir per hari. Sementara langkah yang keempat yaitu menghitung potensi parkir itu sendiri. Kita coba mensimulasi misalnya di lokasi A itu terdapat lokasi yang dijadikan sebagai lokasi parkir. Kalau kita lakukan observasi dan penelitian, lalu kita memperoleh data, misalnya yang pertama, data yang harus kita peroleh adalah tarif retribusi parkir. Misalnya di lokasi parkir ini tarif retribusi untuk mobil 1 jam pertama itu 4.000, sementara untuk sepeda motor itu 2.000 rupiah. Informasi yang kita miliki yang kedua adalah rata-rata parkir. Ternyata di tempat itu rata-rata parkir itu lamanya kalau mobil 1 jam, kalau sepeda motor juga sama 1 jam. Yang ketiga, informasi yang kita peroleh ini adalah daya tampung tempat parkir. Di lokasi tempat parkir itu daya tampungnya untuk mobil misalnya 300 mobil, sementara untuk sepeda motor bisa sampai untuk 2.000 sepeda motor. Informasi yang kita peroleh yang selanjutnya yang keempat adalah jam kerja pelayanan, yaitu dari jam 9.00 pagi sampai jam 21 malam. Berarti jam pelayanannya itu adalah selama 12 jam pelayanan. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah menghitung rata-rata jumlah kendaraan parkir per hari. Kita bisa membuat tabel, kita bisa membuat yang pertama, kita mengamati situasi ramai, normal, dan sepi. Yang kedua, kendaraan tadi dalam situasi ramai, misalnya kita memperoleh data hasil observasi, dalam situasi ramai, mobil yang parkir itu jumlahnya 1.500, sementara sepeda motor itu jumlahnya 5.000. Sementara dalam situasi normal itu mobil yang parkir itu rata-rata jumlahnya itu 800 unit, sementara sepeda motor 3.000. Dalam situasi sepi kita mendapatkan data mobil rata-rata parkir dalam situasi tetap sepi di tempat parkir itu misalnya 400, sementara sepeda motor 1.700. Langkah yang selanjutnya adalah kita menghitung rata-rata mobil parkir per hari dan menghitung rata-rata motor parkir ke hari dengan menggunakan rumus yang ada, yang baku, yaitu gampang. Mobil parkir dibagi situasi.
Jadi tinggal ditambahkan situasi ramai, situasi normal dengan situasi sepi, lalu kemudian dibagi 3. Begitu juga dengan menghitung rata-rata jumlah kendaraan parkir untuk sepeda motor. Langkah yang ketiga, kita tinggal menghitung potensi retribusi parkir di titik A yang sedang kita observasi, kita teliti tadi, kita hitung. Rumusnya ya kira-kira rata-rata mobil yang parkir dikali tarif retribusi ditambah rata-rata sepeda motor dikali retribusi dikali 360 hari. Kalau kita menggunakan data yang tadi yang sudah kita simulasikan, maka di titik tadi dengan deskripsi dan data yang kita peroleh, untuk rata-rata mobil 900 dikali tarif jam pertamanya 4.000. Ditambah rata-rata sepeda motor tadi sudah kita hitung 3.233 dikali tarifnya itu Rp2.000 di jam pertama dikali 360 hari. Maka diperoleh hasil 10.066.000 dikali 360 hari. Maka potensi pendapatan retribusi parkir di titik A yang kita teliti tadi, maka dalam 1 tahun itu bisa mencapai 3.623.760.000 rupiah. Teman-teman, saya pikir ini mudah, tapi karena mudah mungkin banyak orang yang tidak perhatian. Oleh karena itu kepada teman-teman yang aktif di dunia NGO, di aktivis pergerakan, aktivis mahasiswa maupun masyarakat umum, kalau ingin mengecek apakah potensi pendapatan yang dibuat di pemerintah itu sesuai dengan potensi pendapatan yang sesungguhnya yang ada di lapangan, maka kita bisa menghitung secara mandiri dengan melakukan langkah-langkah teknik yang saya sampaikan tadi. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Sampai jumpa di sesi berikutnya, kita akan membahas tema besar selanjutnya, yaitu manajemen belanja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.